Sedikit Dok, kan, dalam dunia medis kesehatan nih ada, berita miris seorang anak dihitan terus tiba-tiba, malpraktek sampai organ vitalnya tuh, parah seperti itu, gimana Dok pendapat Dokter? Pertama saya turut prihatin ya, Mhm, atas kejadian tersebut untuk korban dan keluarganya ya. Nah, berarti kan itu kalau misalnya, sampai terjadi begitu berarti kan itu menunjukkan kalau, khitan itu berarti juga bukan, bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi yang mhm, bukan tenaga medis atau, misalnya tenaga-tenaga yang emang berkompeten yang sudah dilatih untuk melakukan tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, kemudian, biasanya kalau terjadi demikian itu kan, harus bisa diperbaiki atau enggak tergantung dari tingkat kerusakannya. Nah, biasa itu akan dokter bedah plastik akan melihat tuh, kalau bisa direkonstruksi akan coba direkonstruksi. mhm, Jadi yang paling penting itu dikembalikan, menyelamatkan jaringan yang hidup, kemudian memperbaiki jaringan yang rusak, kemudian kalau bisa, emang apa namanya, eee, fungsi-fungsi organnya itu kalau bisa dioptimalkan kembali ya. Jadi, pembuluh darah kalau bisa disambung, kalau emang ada kerusakan pada uretra, saluran, buang air kecilnya diperbaiki, rekonstruksi salurannya. Jadi bisa untuk, paling penting itu untuk fungsinya itu untuk buang air kecil, kemudian buat ereksi, kemudian untuk kualitas hidupnya itu tetap, maksimal, kalau bisa itu yang diharapkan. Nah, untuk 100% atau enggak tergantung tingkat kerusakannya. Tapi kan ini teknologi bedah plastik terus, berkembang ya, diharapkan bisa. Tapi di dunia medis itu biasa kita tidak pernah menyebut 100% pasti gitu loh. Nah, jadi lihat kerusakannya, kemudian akan dilakukan semaksimal mungkin. Oke dok, ini kan bisa dikatakan alat kelamin. Alat kelamin seorang laki-laki itu adalah sesuatu yang sangat vital ya, dalam apakah dengan adanya ini kejadian seperti ini, dokter yang bersangkutan apakah harus diapakan dok? Ini kena sanksi dari sanksi. Oke. ID atau Jadi seperti apa? kalau emang yang kebetulan yang melakukan tindakan adalah dokter, biasa kan itu kan, kita nggak boleh juga tiba-tiba langsung meng-judge gitu kan, meng-judge atau misalnya langsung tiba-tiba, mengambil keputusan berdasarkan, misalnya informasi-informasi sepotong di sosmed atau di Mhm, narasi-narasi yang berkembang gitu kan. Nah, biasanya kalau udah kejadian begini kan pasti diinvestigasi oleh pihak rumah sakit. Kalau emang dilaporkan ke pihak berwajib, ada pihak berwajib. Kemudian, biasanya ID, Ikatan Dokter Indonesia itu akan juga melakukan investigasi. Nah, kita tunggu sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya mhm. gitu. Nah, nanti dari hasil keputusan dari pihak-pihak yang berwenang, kalau sudah baru kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan pasti ada sanksinya kalau emang yang Mhm, dilakukan SOP tidak sesuai mhm. atau tidak benar, itu pasti ada sanksinya. Nah, tapi kalau misalnya hasilnya belum, investigasinya belum selesai atau misalnya belum jelas, nah, sabar dulu. Jadi, jangan buru-buru ngambil keputusan. Tapi Dok, untuk penanganan awalnya biasanya seperti apa sih Dok dengan kasus seperti ini mungkin? Biasanya pertama untuk, awalnya itu 2 sampai 4 minggu biasanya pengobatan di awal ya, kemudian baru dilakukan rekonstruksi kalau emang emang benar kepotongnya Mhm, bagian mhm, mana nih. mhm. Nah, itu bertahap biasanya. Nah, bahkan kalau misalnya emang kerusakannya parah itu bisa sampai 6 sampai 12 bulan, sependek yang saya tahu Mmm, gitu, untuk melakukan rekonstruksi itu. Nah, jadi, kalau ditanya terus habis itu nanti untuk masalah bisa punya anak apa enggak, nah itu kalau testisnya nggak masalah, tetap sehat ya tetap nggak bermasalah, dan bisa tetap punya anak. Karena kalau untuk ereksinya gimana? Ereksi itu kan berhubungan biasa dari, pembuluh darah, saraf, kemudian jaringan atau organ, yang berkaitan jaringan erektilnya itu, biasanya corpus cavernosa. Nah, itu dilihat kalau emang ternyata nggak terganggu atau bisa diperbaiki ya, mestinya itu diharapkan bisa tertolong atau bahkan bisa tetap ereksi seperti mhm, biasa mhm. harusnya ya. Tapi ada terapi-terapi khusus nggak Dok biasanya sih dari Tapi ya biasa tadi dilihat tingkat mhm, kerusakannya, mhm, kemudian emang setelah itu, tadi kalau perlu emang diperbaiki, kalau perlu rekonstruksi, untuk saluran kencingnya, kalau perlu, menyambung pembuluh darah, kalau jaringan sarafnya bisa diperbaiki biasanya, terus habis itu, rehabilitasi biasanya. Jadi rehabilitasi fungsi dilatih segala, sama biasanya psikologis kan kalau anak-anak kadang-kadang kalau emang udah mhm. mengerti, anak-anak ya kalau misalnya udah mengerti biasanya kan ada trauma gitu loh. Untuk trauma dari
Tapi kalau masih ini umur berapa ya anak-anak? Si masih SD. Oh, itu berarti kan udah Iya. jadi biasanya logis juga supaya nggak trauma. Oke dok, terakhir dok dari saya dok, ada pesan nggak dari dokter lagi untuk dokter untuk lebih berhati-hati lagi menangani sesuatu kan kayak ini hitanan seperti ini. Berarti gini, kan kita ini kan bukan sebenarnya jadi tindakan bedah, tindakan operasi yang bukan sederhana, tapi harus dilakukan oleh dokter yang berkompeten atau tenaga medis yang berkompeten ya. Nah, yang paling penting itu harus dilakukan sesuai dengan SOP. Jadi kalau sesuai prosedur dan diharapkan minimalisir dari kejadian. Kalau efek samping tadi, efek samping komplikasi itu beda dengan malpraktek ya. Kalau efek samping komplikasi biasa udah dijelasin semuanya, kemudian sudah tahu kemungkinan kalau misalnya terjadi efek sampingnya apa aja, kemudian dilakukan sesuai prosedurnya, SOP-nya terjadi efek samping, nah itu namanya efek samping. Tapi kalau malpraktek kan biasanya tidak sesuai dengan kompetensinya, kemudian tidak sesuai dengan prosedur, terus tempatnya atau sterilannya nggak sesuai aturan ruang operasi segala, nah itu malpraktek biasanya. Jadi mesti dibedakan dan masyarakat diharapkan bijaksana, jadi jangan langsung aja kita tunggu dulu hasil investigasi gimana, penyelidikannya gimana. Tapi kalau terbukti sanksinya apa dok biasanya dok? Dicabut izin praktik atau apa? Tergantung dari tingkat tingkat pelanggarannya sebesar apa gitu loh. Nah biasanya itu kan nanti ada sidang majelis kode etik kedokteran dari sisi kedokteran juga pasti ada sanksi. Sanksinya bisa dari teguran, bisa dari pencabutan surat sampai kalau parah pencabutan surat izin praktek biasanya. Nah kalau dari hukum kan beda lagi, itu pihak berwenang hukum. Nah nanti lihat aja hasil penyelidikan bagaimana. Oke dok, terima kasih dok. Foto dulu.